got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Kerajaan Islam Banten. Pada tahun 1552 berdirilah Kerajaan Islam Banten. Pendiri kerajaan ini bernama Hasanuddin. Ia naik tahta menjadi raja di Banten setelah memperoleh mandat dari ayahnya Fathahillah. Seperti telah kita ketahui bahwa Fathahillah pada mulanya menguasai daerah Sunda Kelapa, Cirebon, dan Banten. Hasanuddin seperti juga ayahnya, giat menyiarkan agama Islam. Pada waktu itu, kerajaan Pakuan Pajajaran masih menganut agama Hindu. Kerajaan Islam Banten di bawah pemerintahan Hasanuddin makin hari makin kuat kedudukannya. Jadi, setelah itu, kerajaan Pakuan makin terjepit dan lemah. Meskipun demikian, ia tidak memanfaatkan untuk menyerang kerajaan Pakuan Pajajaran. Tapi Hasanuddin meluaskan pengaruhnya ke Lampung. Bahkan kemudian ia menikah dengan putri Sultan Indrapura. Oleh mertuanya, Hasanuddin dihadiahi tanah di daerah Selebar. Setelah Hasanuddin wafat, digantikan oleh putranya bernama Pangeran Yusuf. Ia meluaskan daerah kuasanya dan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian pada tahun 1880 Pangeran Yusuf wafat. Nah, setelah wafatnya Pangeran Yusuf, Kerajaan Islam Banten dipimpin oleh Maulana Muhammad pada tahun 1596. Maulana Muhammad berusaha meluaskan daerah kekuasaan dengan mencoba menaklukkan Palembang, yang ketika itu menjadi saingan Banten di bidang perdagangan. Pada waktu itu Palembang diperintah oleh Kiai Gede Ingkuro yang berasal dari Surabaya. Palembang nyaris jatuh ke tangan Maulana Muhammad dan pasukannya. Tapi karena Maulana Muhammad gugur di tengah pertempuran, maka serangan dihentikan dan tentara Banten ditarik mundur kembali ke Banten. Setelah Maulana Muhammad wafat, timbul persoalan di kalangan kerajaan karena yang seharusnya menggantikan adalah putranya, Abdul Mufakir. Tapi pada waktu itu Abdul Mufakir baru berumur 5 bulan. Maka pemerintahan sementara dipegang oleh seorang penghuni. Dalam perkembangannya, kemudian muncul orang terkuat bernama Pangeran Ramenenggalang yang mengendalikan Banten mendampingi Abdul Mufakir yang belum dewasa. Raja Menenggalang wafat pada tahun 1624. Kejayaan kerajaan Banten berlangsung sekitar tahun 1060. Pada waktu itu, Banten merupakan bandar pelabuhan terbesar. Banyak pedagang dari dalam dan luar Pulau Jawa sehingga untuk membeli maupun menjual lada, cingke, dan pala. Kemudahan kerajaan Islam Banten terjadi sejak masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir, di mana Belanda terus melakukan blokade yang mengakibatkan sempitnya ruang gerak kerajaan Islam Banten. Walaupun demikian, semangat rakyat Banten yang anti penjajahan Belanda tetap menyala.